Halo teman-teman, stay safe and healthy. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kubang Unisbank Semarang terdiri berbagai prodi, yakni S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Di mana di sini diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Di FEB Unisbank terdapat laboratorium khusus untuk perbankan. Asiknya juga bisa dapat merasakan menjadi pegawai bank. Program Sarjana Universitas Kubang Unisbank memiliki beberapa jenis kelas, yakni reguler dan kelas karyawan. Kemudian terdapat 2 gedung, yaitu di Mugas dan di Kendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Kristina Kardianti dengan NIM 1805520084, kelompok B1, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Audit Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Hinugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Tujuan membuat presentasi audit sumber daya manusia untuk memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, audit manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian, artinya merupakan sebuah proses mencari dan mengumpulkan data dan informasi faktual, signifikan, dan relevan sampai pada tahap pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil verifikasi dan penilaian auditor. Auditor memerlukan data. Data adalah fakta yang merupakan realita atau keadaan yang sebenarnya yang ada atau dapat dibuktikan benar-benar ada atau terjadi. Data yang diperlukan oleh auditor adalah data yang relevan dan signifikan, artinya data yang ada hubungannya dengan permasalahan sumber daya manusia atau kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan dapat menjelaskan permasalahan secara lebih terarah dan mendalam. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan dengan pola logika dan menetapkan asas-asas manajemen. Audit manajemen sumber daya manusia direncanakan, dievaluasi, dan hasilnya ditindaklanjuti. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan secara objektif. Artinya, auditor sedapat mungkin meminimalkan unsur subjektivitas dalam interaksi pemeriksaan, tidak mencampur aduk fakta dengan opini. Kegiatan audit terdokumentasi, artinya semua yang dilakukan dalam proses audit secara keseluruhan, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan, pelaporan, dan hasil tindak lanjut hasil audit oleh audit harus dicatat dan catatan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, keluaran dari kegiatan audit sumber daya manusia adalah informasi yang disimpulkan dari data dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga menjadi lebih informatif
dan mengandung informasi penting untuk diberikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh audit atau oleh manajemen. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk mengetahui dipenuhi tindaknya asas kesesuaian, artinya audit diarahkan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk memeriksa efektivitas dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artinya, diarahkan selain pada aspek ketaatan asas dan pencapaian tujuan juga diarahkan untuk menilai tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara, yaitu yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, memiliki biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Tujuan audit SDM, yaitu yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Kemudian yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisien, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM ada tiga, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Yang tidak kalah pentingnya, perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen SDM, mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana di Departemen SDM. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing, menurut adanya program pengelolaan SDM yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan SDM dalam keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM. Dalam proses SDM-nya, untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan atau mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Mengukur kinerja program. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menerapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit, akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya, atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. Dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM tersebut. Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah audit ada 5. Di antaranya yaitu yang pertama, audit pendahuluan, yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM, yang ketiga, audit lanjutan, yang keempat, pelaporan, yang terakhir, tindak lanjut. Yang pertama, audit pendahuluan. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM, karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yaitu yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa, yaitu yang pertama, rencana SDM, yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang SDM, yang ketiga, tujuan setiap program SDM, yang keempat, standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki perusahaan, yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan, yang ketujuh, peraturan pemerintah,
Kemudian yang ke-8, standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM SDM dapat digunakan sebagai acuan atau benchmark. Kemudian yang terakhir, kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor atau dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya, atau meningkatnya keterampilan dan disiplin karyawan. Penyebab ada juga yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Misalnya, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Kemudian yang terakhir, akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan atau dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Kemudian yang kedua, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan yang dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit, atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan audit. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM yaitu yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas SDM harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kemudian yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang terakhir, standar atau ukuran kinerja program. Kemudian yang ketiga, audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan SDM. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Kemudian yang keempat, pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit tentang sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan,
juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan audit SDM. Pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut, diantaranya yaitu yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM sehingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi, pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencana tentang, yaitu yang pertama, pekerjaan yang ada pada saat ini. Yang kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahapan berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tentang kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM. Yaitu diantaranya yaitu yang pertama, pengaruh pemerintah, yang kedua, kondisi perekonomian, yang ketiga, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, yang keempat, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM antara lain yaitu yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin ketersediaan SDM pada saat ini dan akan datang. Yang ketiga, menghindari terjadinya manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sedangkan manfaat dari perencanaan SDM meliputi yaitu A. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang B. Meningkatkan efektivitas kerja. Yang C. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang D. Tersedianya SDM yang mempengaruhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang.
Yang E, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah atau calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada yang A, analisis pekerjaan, yang B, deskripsi pekerjaan, yang C, spesifikasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan atau job yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategi tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kriteria dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan para karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memerlukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Kemudian yang terakhir, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada proses seleksi yang efektif harus berjalan secara, yaitu diantaranya yaitu yang pertama, akurat. Artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Kemudian yang kedua, adil. Artinya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga, meyakinkan. Artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakni akan manfaat yang diperoleh. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien,
maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan secara, yaitu yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan keputusan kerja. Kemudian yang keenam, mencegah timbulnya rasa antisipasi atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, di antara lainnya yang pertama, valisitas pelatihan. Kemudian yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga, validitas interorganisasional. Kemudian karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persamaan karir. Yang kedua, kepedulian atasan. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Yang keempat, minat karyawan. Yang kelima, kepuasan karir. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Kemudian yang ketiga, kebutuhan karyawan. Tanpa umpan balik karyawan, akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk, yakni yang pertama, meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan.
Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus, meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengambil keputusan di bidang SDM. Kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapat kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara profesional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerjaan ke dalam perusahaan. Yang terakhir, menghindari intervensi pemerintah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kemudian ada beberapa gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa, yaitu yang pertama, kecelakaan kerja. Yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang ketiga, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Yang keempat, stres pekerjaan. Yang kelima, kelelahan kerja. Beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan di antara lainnya, yaitu yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat, yaitu yang pertama, tingkat insiden, yang kedua, frekuensi insiden, yang ketiga, tingkat emergensi, yang keempat, pengendalian kecelakaan, yang kelima, ergonomis, yang keenam, defensi keselamatan kerja, yang ketujuh, pengubahan tingkah laku, yang kedelapan, mengurangi timbulnya penyakit, yang terakhir, penyimpanan dokumen, memantau kontak langsung. Kemudian yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Terdiri dari peningkatan partisipasi, kemudian strategi manajemen stres pribadi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Kemudian yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu statistis atau motivator dan distatistis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, yaitu diantaranya yang pertama, tempat kerja yang tepat, kedua, pembayaran yang sesuai, yang ketiga, organisasi dan manajemen, yang keempat, supervisi yang tepat, kemudian yang terakhir, pekerjaan yang tepat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila salah kata dalam menyampaikan materi, dan di akhir kata saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi, yaitu jika mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu, itu hal yang biasa. Namun jika mendapatkan sesuatu tanpa ada sesuatu yang dikorbankan, itu luar biasa.
Tuhan sudah menyediakan jalan dan rencananya untukmu. Saat ini Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerimanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.